Podcast Depok nih. Assalamualaikum teman-teman, podcast Depok kembali tayang dan di kesempatan kali ini ya kita akan ngobrol tentang seputar bahasa Arab. Nah, di studio sudah hadir Ustadz Andi Setio Ahmad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah seorang pengajar ya bahasa Arab di Depok dan sekitarnya ya. Teman-teman nanti kita bisa ngobrolin tentang itu. Nah, ini kita akan faktanya ya, sebagai seorang muslim itu banyak juga yang nggak bisa bahasa Arab. Nah, fenomena ini Ustadz Andi ngelihatnya seperti apa nih? Baik. Banyaknya muslim yang nggak bisa bahasa Arab nih. Ya, barakallahu fikum. Ya, sebenarnya sudah diucapkan sama Syekh Al-Imriti rahimahullahu taala ya. Beliau mengatakan dalam kitabnya wa kana matluban ashadda talabi minal wara hifdzul lisanil arabi. Sebenarnya sangat dituntut banget bagi manusia agar mereka itu ngerti bahasa Arab. Ngerti bahasa Arab ya. Tujuannya apa? Kayafhamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani. Biar mereka ngerti makna dari Al-Quran dan hadis yang mereka memakai bahasa yang sangat mendalam gitu. Jadi cukup sebagai seorang muslim harusnya tergerak dalam hatinya, saya pengen ngerti apa sih yang disampaikan Allah gitu. Apa sih yang disampaikan sama Rasulullah secara langsung tanpa harus melalui media terjemah begitu. Itu kan untuk tadi ya, untuk bisa memahami bahasa Arab ini. Tapi kan misalkan orang Arab nih, mereka kan bisa bahasa Arab nih. Apakah secara otomatis bisa memahami Al-Quran ya? Iya, faktanya pun ternyata hari ini tidak ya. Gitu ya. Tidak semua orang yang dari Arab kemudian ngerti bahasa Al-Quran, karena juga banyak mereka yang sudah lebih sering memakai bahasa Amiyah. Amiyah itu ya masih bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang pasaran, bahasa kitanya bahasa yang tidak formal gitu. Sehingga ketika mereka diajak untuk memahami Al-Quran pun mereka perlu belajar lagi. Bahkan ada fun fact kemarin itu, ada teman saya itu nanya tentang bahasa Arab gitu. Padahal dia orang Arab gitu. Teman sekantor seruangan, dia nanya, Andi nulis ijro itu bagaimana gitu. Ijro nulisnya bagaimana? Kak, saya bilang ya hamzahnya di bawah alif, kemudian jim, kemudian ro, kemudian alif, kemudian hamzah sendirian di ujung gitu. Maka temennya yang sesama Arab itu heran dan nanya, "Duh, kamu ini Arab gitu, dia ini Indonesia. Kamu orang Arab kok nanya bahasa Arab ke orang Indonesia gitu." Maka kata beliau, ya nggak usah heran kalau hal itu terjadi, karena dia belajar bahasa di sini gitu. Si Andi ini belajar bahasa Arab 2 tahun bahkan 3 tahun di sini. Kemudian kalau kita lihat gurunya bahasa Arab dunia tuh ya namanya Sibawayh. Sibawayh itu pakarnya nahwu, pakar grammar lah, grammar Arabic itu, Arabic grammar. Itu bukan orang Arab, itu orang Persia gitu. Orang Persia ya? Orang Persia, ya. Jadi ya tidak semua orang Arab kemudian otomatis paham bahasa Arab, apalagi yang non Arab. Nah sekarang nih di Indonesia nih kan ya idealnya ya seorang muslim ngerti dan bisa bahasa Arab. Nah mulai dari mana? Kalau anak-anak mungkin lebih gampang ya, tapi kalau yang udah umur 25, 35, 40 itu harus gimana memulainya itu Ustadz? Ya baik. Jadi belajar bahasa Arab itu ada banyak caranya. Metode yang paling sering dipakai di kita ada namanya metode qiraah wa tarjamah. Anak tuh diajari membaca dan menerjemahkan gitu. Metode yang kedua kita bisa masuk melalui diajak langsung ngomong pakai bahasa Arab. Misalnya langsung percakapan ya. Ismi Andi, Mas Muka. Misalnya belum bisa ngulangi ismu ya, tapi minimal dia akan paham bahwa saya lagi ngomong saya Andi, kamu siapa? Dia langsung jawab Yons misalnya, gitu saja. Itu sudah terjadi percakapan. Gitu. Ya. Jadi langsung guru itu menstimulus anak untuk ngomong. Itu bisa begitu. Ada juga yang berusaha menggabungkan keduanya. Jadi diajari ngomongnya iya, diajari tata bahasanya juga iya gitu. Nah untuk anak-anak itu yang sekarang terbaru, itu yang saya tahu ada kitab namanya Al-Arabiyah Baina Yaday Auladina. Ini yang dibawa kalau yang saya bawa ini versi untuk orang dewasanya ya. Al-Arabiyah Baina Yaday, ini untuk orang dewasanya.
seperti ini. Kemudian mereka bikin yang versi untuk anak-anak, lebih mudah bahasanya dan materinya juga tidak Itu percakapan atau untuk baca kitab gitu? Ya, modelnya kalau di sini 4 keahlian berbahasa itu diajarkan semua. Oh, Jadi mulai dari berbicara, pertama kan mendengar gitu, dulu ya, mendengarkan mendengar. Setelah mendengar kan latihan ngomong. Kemudian membaca, setelah membaca dia akan bisa menulis. Gitu. Meskipun ada satu keahlian lagi yang katanya ditemukan akhir-akhir ini namanya keahlian menonton. Gitu. Menonton ya. Jadi dari menonton tuh seorang bisa belajar sebenarnya. Belajar ya. Tapi kayaknya butuh berapa lama ini untuk belajar pakai kitab ini? Oh iya, kalau sebenarnya berapa lama itu kita harus melihat, selain melihat durasi ya, kita juga harus ngelihat frekuensinya gitu. Oh iya. Dia dalam seminggu misalnya dia bilang saya belajar bahasa Arab, tapi seminggu sekali. Seminggu sekali. Dan seminggu sekali itu pun cuma 1 jam gitu. Ya akan kalah dengan orang yang belajarnya selama seminggu dia punya waktu lebih banyak. Gitu. Jadi cepat dan lambatnya tergantung waktu yang dimiliki juga. Minimal nih untuk komit ya, komit. Oke, saya memutuskan untuk belajar bahasa Arab, saya akan mengalokasikan waktu dalam seminggu minimal berapa dan berapa jam. Ya, minimal kalau ini yang sudah kami jalani, kalau orang belajarnya hanya hari Sabtu atau Ahad saja, dia bisa meluangkan waktu dari jam 7 sampai jam 12 itu 2 tahun sudah mulai ngerti bahasa Arab. Jam 7 sampai 12 ya, seminggu sekali ya. Ya, seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya. Dalam waktu berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun ya. Itu pun ya pakai ada jeda liburan dan lain-lain gitu. Itu yang dimaksud bisa itu mereka bisa mulai bisa membaca dan mulai bisa menerjemah percakapan yang ringan-ringan juga. Jadi artinya kita biasanya orang belajar bahasa Arab itu konsentrasinya di membaca dan menerjemah sih lebih banyaknya. Oh iya, jadi 2 tahun itu dipegangin kitab dia udah mulai Sudah mulai bisa untuk mengartikan itu ya, menerjemah itu ya. Dan kitab juga ada 2 macam, ada kitab yang berharokat dari awalnya memang sudah ada harokatnya, dan ada yang disebut kitab gundul, yang tanpa harokat. Yang tadi yang 2 tahun itu? 2 tahun gundul pun sudah bisa insya Allah. Bahkan kami kalau di pesantren dulu ya belajarnya jam 7 sampai jam 12, Senin sampai Jumat, ya setahun tuh sudah mulai ngerti bahasa Arab gitu. Nah berarti itu ya teman-teman, komitmen seminggu 2 kali ya, jam 7 sampai 12, 2 tahun nih. Kita coba. Nah kalau kita ngelihat tadi ya, ada kitab-kitab, mungkin bisa dijelasin itu nanti untuk kitab apa, kemudian kamus ya, kamus yang Arab yang sekiranya tepat. Ya, seperti apa Ustaz? Ini tadi contoh kitab yang mengajarkan ini ya, lebih bahasanya lebih aktif begitu. Biasanya diajarkan lebih tekankan kepada percakapan kalau di sini ya. Kalau yang seperti ini di bawahnya ini lebih ke grammar ya, dan latihan membaca kitab gundul gitu karena sudah disertai contoh-contoh begitu. Kalau ini kamus yang saya bawa ini ada 2 versi, ini kamus yang bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ini yang direkomendasikan sama guru saya, ini kamus Prof. Mahmud Yunus ya. Mahmud Yunus. Beliau hafal ini gitu. Minta beliau, kamu kalau mau menghafalkan kamus yang saya rasa berfaedah, kamus ini, kamus Mahmud Yunus, karena beliau menyusun ini supaya orang itu ngerti Al-Qur'an. Jadi kebanyakan kosakatanya diambilkan dari Al-Qur'an di sini. Gitu. Kalau ini versi Arabnya, jadi ya dari bahasa Arab dijelaskan ke bahasa Arab lagi. Kayak kita kalau belajar bahasa Inggris kan ada juga yang seperti itu ya, kamus Oxford atau apa misalnya, yang bahasa Inggris di bahasa Inggris kan lagi. Sekarang untuk menumbuhkan nih, sebelum nanti kita belajar ya, menumbuhkan untuk niat kita untuk bisa menguatkan dengan niat yang baik dulu ya, untuk kita bisa belajar bahasa Arab. Seperti apa? Ya sebenarnya begini, ketika orang itu sholat gitu, seharusnya tuh terbesit dalam hatinya. Yang tadi saya baca tuh apa sih gitu. Tadi imamnya baca surat apa sih gitu. Kemudian mungkin juga terbesit dalam hatinya, saya pengen dong hafal Al-Quran gitu. Saya pengen dong hafal hadis. Nah untuk memudahkan memahami bacaan sholat kita, memudahkan kita menghafal Al-Quran, menghafal hadis, itu ya jalannya dari bahasa Arab gitu. Jadi ada anak kecil dari Cina kalau saya nggak salah ingat, masih kecil, masih SD gitu. Tapi dia bisa ngomong bahasa Arab dengan lancar. Maka ditanya, kenapa kamu ini
kan orang Cina gitu, tapi kok bisa lancar bahasa Arab gitu. Apa motivasi kamu gitu belajar bahasa Arab? Maka dia cuma jawab satu saja, saya ini Muslim gitu. Karena saya Muslim ya saya harus ngerti bahasa Arab. Karena itu bahasa yang penting banget bagi orang Islam gitu. Dan akhirnya si anak itu ngerti ya dan bisa bisa bahasa Arab nih. Nah kalau itu kan di luar negeri ya, mungkin Ustadz Andi punya pengalaman nih murid-murid Ustadz Andi yang ya dari yang kecil bisa seperti apa, kemudian yang mungkin yang umur 30 atau 40 ternyata bisa juga loh dalam waktu sekian tahun untuk belajar bahasa Arab begitu. Ya betul. Jadi kalau yang kecil sih enggak ya, karena saya kebanyakan ngajar tuh ya anak usia SMP ke atas gitu sampai jenjang kuliah. Cuma ada waktu itu salah satu murid saya namanya Khulfanuddin, Ustadz Khulfanuddin. Itu beliau mulai belajar bahasa Arab ketika beliau sudah kerja di PT. Ya saya perkirakan usianya udah 20-an ke atas, udah 30 mungkin. 30-an mungkin udah 30. Belajar bahasa Arab malam hari saja, hari Selasa sama Kamis seingat saya. Selasa Kamis Setiap malamnya belajar 2 buku begitu. Jadi 4 buku dalam seminggu. Alokasinya begitu. Kemudian setelah 10 tahun saya ketemu di Libya. 10 tahun kemudian ya. Saya ketemu di Libya, qadarullah saya diminta untuk ngajar di semester 8 syariah. Tiba-tiba ada murid yang nanya, Ustadz kenal saya enggak gitu. Saya bilang, Afan saya lupa, murid saya banyak gitu. Saya enggak hafal satu persatu gitu. Saya murid Ustadz 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu Ustadz ngajar di Telaga Sakinah, daerah Tambun sana, Bekasi gitu. Kemudian saya terus belajar sampai alhamdulillah saya diterima di sini. Gitu. Sekarang sudah semester 8 syariah. Gitu, jadi ya bahkan murid saya. Dan dia ada latar belakang pondok pesantren? Enggak juga ya. Ada. Jadi benar-benar sekolah umum ya. Dan kemauan yang kuat akhirnya bisa juga ya. Ya makanya Imam Syafi'i mengatakan biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Sesuai dengan kadar kesungguhanmu, cita-cita yang tinggi akan diperoleh gitu. Nah tadi ya untuk belajar bahasa Arab pasti harus mau nggak mau wajib harus ada gurunya ya. Ada gurunya. Nah Ustadz Andi sendiri untuk kelas di Depok ini ya, di Depok ini mungkin bisa dijelasin nih di mana dan setiap hari apa, barangkali teman-teman tertarik gabung nih dengan Ustadz Andi ini. Nah, sebenarnya background saya nih karyawan ya. Hari Senin sampai Jumatnya saya kerja di kampus Libya. Alhamdulillah dari situ saya setiap hari praktek bahasa Arab gitu. Bahasa Arab ya. Tapi dari situ masih ada rasa kosong dalam hati gitu. Maksudnya kosong? Kalau cuma kerja doang gitu kayaknya ada yang kurang gitu. Ternyata saya dapati mungkin wallahualam passion saya itu di ngajar. Ngajar gitu. ya. Jadi hari Sabtu Ahad yang harusnya dipakai buat libur gitu ya. Ngajar ya. Saya malah ngajar gitu. Dan ngajarnya itu memang online di Madinah Salam namanya. Apa? Madinah Salam. Madinah Salam ya. Itu online. Yang offline-nya saya juga di perumahan, di sini perumahan Green Putra Mandiri, Beji ya, di Beji ya. Kita buka juga hari Rabu biasanya, hari Rabu ba'da sholat Isya. Itu terbuka untuk siapa aja nih? Terbuka untuk siapa aja dan gratis, tidak gratis ya. Biaya gitu. Kalau di lembaga kan harus bayar ya. Tapi kalau ini saya buka gratis sebagai khidmah saya terhadap ilmu ya, meskipun sedikit ilmu saya. Tapi kalau dibagikan semoga berkah gitu ya. Itu kalau pengalaman yang biasanya kalau gratis kan, malas datang gitu. Itu komitmen siswa atau muridnya antum seperti apa? Apa ada yang ada yang bagus, ada yang cuma 2 kali datang langsung. Alhamdulillah sih sudah beberapa pertemuan ya, sudah. Mungkin ada 10 atau lebih pertemuan, kita nggak catat sebelumnya. Sejauh ini masih ada yang konsisten 5 orang gitu. 5 orang ya. Setiap pertemuan 5 orang. Awalnya sih memang ada sekitar 10 gitu, karena waktu itu programnya di hari puasa ya. Hari puasa kita banyak yang libur, jadi banyak yang bisa gabung. Ketika sudah mulai masuk hari kerja lagi, ya berkurang sedikit demi sedikit. Kadang ini bisa hadir, ini nggak bisa gitu. Tapi kita usahakan yang nggak hadir pun tetap bisa belajar melalui rekaman gitu. Kita rekam direkam ya. Offline sekaligus kita rekam supaya bisa dipelajari online juga. Gitu. Tadi Ustadz ya, artinya kita tetap ngaji
mengalokasikan waktu ya untuk Ya. untuk sekian seminggu berapa kali, kemudian durasinya sekian. Nah, di luar itu untuk percepatan nih biar teman-teman itu yang niat belajar bahasa Arab semakin cepat nih percepatan untuk bisanya itu apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin bisa memperbanyak mendengar ya, mendengar dari video-video bahasa Arab di YouTube kan juga ada banyak. Iya. Teman-teman bisa cari namanya Arabic for All, Oke. Arabic for All atau Al-Arabiyah lil Jami, versi Arabnya. Di situ sudah dikasih contoh percakapan-percakapan gitu. Dan kalau sih yang sudah levelnya di atas itu ya bisa menyimak kajian-kajian yang berbahasa Arab begitu ya. Nggak apa-apa yang berbahasa Arab ada terjemahannya gitu. Awal-awal begitu nggak apa-apa. Nanti lama-lama insya Allah bisa yang full bahasa Arab tanpa dia perlu terjemah lagi. Iya. Terus buat teman-teman nih, kiat-kiatnya apa dari Ustadz yang biar ketika dia belajar bahasa Arab juga semakin kuat dan cepat dan benar begitu. Jadi bukan hanya cepat aja bisa tapi banyak salahnya. Ya. Kalau saya sih tipsnya satu saja. Ketika belajar itu ikuti arahan guru saja. Ikuti arahan guru ya. Karena ada guru yang lebih condong ngajarin percakapan, ada yang lebih condong ngajarin membaca dan menerjemah gitu. Ada guru yang kalau di kelas maunya catat gitu. Ada yang lebih suka kalian fokus sekarang, catatnya nanti gitu. Pokoknya ikuti saja guru. Jadi, guru itu Ustadz biasanya bilang apa? Iya. Kerjakan saja gitu ya. Iya, insya Allah begitu. Karena guru ya bisa menakar kemampuan murid-muridnya seperti apa, cara yang menurut gurunya itu paling bagus bagi dia belajarnya bagaimana gitu. Itu guru selalu mempertimbangkan hal itu. Guru selalu mengusahakan cara yang paling mudah bagi murid supaya dia bisa menyerap ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Ya, berarti ya mengikuti ya. Jadi guru lebih paham lebih paham tentang karakter siswanya itu ya. Ya mungkin kalau Pak Yons juga ingat ya, Imam Syafi'i pernah berpesan bahwa kita nggak bisa belajar kecuali dengan 6 perkara. Iya. Yaitu dengan kecerdasan, semangat, kesungguhan, modal, kemudian ditemani oleh bimbingan seorang ustadz gitu. Dan butuh waktu lama. Butuh waktu lama ya. Jadi perlu kesabaran ya. Jadi tapi berapapun waktu yang istilahnya diperlukan untuk itu tetap harus kita alokasikan ya untuk kemudian bisa memahami minimal ya bacaan-bacaan Al-Quran, kita bisa paham minimal ya Al-Fatihah itu ya. Gitu. Ustadz nyambung tadi ya, kan kita sholat setiap hari dan 5 waktu gini. Bagaimana kita belajar dengan sholat itu dengan pemahaman bahasa Arabnya? Seperti apa nih kira-kira caranya? Baik, kalau pengalaman saya sendiri dulu, saya tuh mulai memperhatikan kata yang berulang-ulang. Misalnya di Al-Quran kan ada Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad gitu ya. Saya mulai teliti, Qul itu artinya apa gitu. Pas lihat terjemahannya, Qul itu katakanlah. Berarti kalau bahasa Arabnya Qul itu artinya katakanlah gitu. Kemudian saya mulai cari yang lain, alhamdulillah gitu kan. Segala puji bagi Allah gitu. Kata-kata yang berulang, coba kita penasaran dulu dari situ aja dulu. Nanti insya Allah sering ngumpulin kosakata begitu sedikit demi sedikit, terbangunlah dan mulai tersusun ada rasa ingin untuk memperdalam bahasa Arab lagi. Jadi tadi ya kata-kata yang berulang kita coba cari tahu ya. Ini arti atau maknanya seperti apa? Minimal sami Allahu liman hamidah itu kan apa itu gitu. Iya. Kemudian nih terakhir nih buat pesan buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab, mereka bingung nih mulai dari mana. Karena ini jujur saya pernah juga belajar bahasa Arab 2 tahun tapi nggak bisa juga nih di kampus sih di kampus negeri, di kampus swasta lah gitu. Tapi 2 tahun kok ya belum bisa juga nih. Kita agak mentok. Nah pesan buat Ustadz ke teman-teman biar lebih semangat lagi. Nih bisa nih, tanda petik ada jaminan. Baik, insyaallah. Barakallahu fikum. Jadi seorang ulama itu pernah ditanya, apa bedanya ilmu orang sekarang dengan ilmunya ulama-ulama dahulu gitu. Seperti Anda wahai Syekh gitu. Kayaknya ilmunya mendalam sekali. Kami berusaha ngikuti Anda kok berat sekali kayaknya. Berat sekali gitu. Maka beliau menjawab, kunna nadrusu fil jami'
Wa antum tadrusuna fil jami'ah katanya. Dulu kami belajar di jami. Jami itu maksudnya masjid yang dipakai buat sholat berjamaah, sholat Jumat gitu. Sedangkan kalian belajarnya itu di universitas gitu. Oh gitu ya. Jadi nah itu ada ya. beda antara orang yang belajarnya di masjid dengan orang yang belajarnya di universitas gitu. Jadi memang kampus itu sifatnya pengenalan saja. Adapun untuk ilmu yang bisa mendalam itu basicnya sebetulnya di masjid gitu. Jadi berusaha lah cari pembelajaran yang ada di masjid. Saya rasa itu lebih cepat bikin pintar cari gitu ya. gitu ya. Iya. Karena dulu menurut yang saya dengar ya, itu orang-orang Betawi kalau mau pengen jadi guru, jadi ustadz gitu, ya tinggal pindah aja dari satu masjid ke masjid yang lain gitu. Oke, gitu ya. Setahu saya sih begitu. Jadi itu kuncinya ternyata itu ya teman-teman. Bagaimana yang pasti guru itu yang penting dan tadi. Iya sorry, saya tambahkan sedikit. Tadi beliau menambahkan, jadi wali sadzakaru kal untha katanya. Jadi laki-laki nggak sama dengan perempuan itu ada di ayat Al-Quran ya. Laisa dzakaru kal untha. Maknanya? Jadi tadi beliau menyinggung tadi nadrusu fil jami. Kami belajarnya di jami. Kalian belajarnya di jamiah gitu. Jami itu laki-laki, jamiah itu perempuan. Kan ada taknya ya, seperti muslim laki-laki, muslimah perempuan gitu. Jadi hasil belajar di tempat yang laki-laki nggak akan sama dengan hasil yang belajar di tempat perempuan. Gitu. Maksudnya apa nih? Tadi jami kan laki-laki. Oh iya. Kalau jamiah perempuan. Sebagaimana kita bilang muslim, muslimah begitu. Yang ambil istimbat dari situ. Jadi belajar di masjid hasilnya nggak akan sama dengan yang belajarnya di jamiah. Karena belajar di masjid ada satu unsur kita lagi ibadah nih di sini. Jadi belajarnya lebih serius, belajarnya lebih ada ya kesungguhan ya, ada kesungguhan. Ada gitu. Seperti itu. Ya. Ada rasa tanggung jawab bahwa saya sekarang belajar untuk mengusir kebodohan dari diri saya sendiri dan nanti saya akan usir kebodohan dari orang lain gitu. Itu ya sudah banyak ya teman-teman yang kita bicarakan di kesempatan kali ini terkait dengan bagaimana kiat-kiat kita ya untuk bisa berbahasa Arab dan yang pasti satu kata kunci dari Ustadz tadi pasti harus dengan guru dan ikuti saran dan arahan dari sang Ustadz atau sang Syekh guru tersebut. Itu ya teman-teman ya, kurang lebihnya di podcast kesempatan kali ini. Sampai ketemu di podcast edisi berikutnya. Sekali lagi terima kasih ya Ustadz Andi yang sudah berkenan hadir di kesempatan podcast Depok kali ini. Semoga ilmunya berkah dan teman-teman yang pengen belajar bahasa Arab bisa hadir di majelis Ustadz Andi setiap Rabu malam ya Ustadz di Perumahan Green Putra Mandiri Beji Depok. Itu aja teman-teman. Suara Depok, Podcast Depok.